warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ittifaqiyah yang diwakili oleh Wakastu Bagian Kurikulum Ustazah Eli Syawaliyah SPDI. Yang terhormat Wakadua Bagian Kesantrian yaitu Ustazah Indah Pratiwi SPDI. Yang kami hormati Dewan Guru dan staf pengurus TU, serta yang kami sayangi, kami banggakan, insya Allah kelak menjadi ananda kami yang sukses, yaitu santri kelas 7, kelas 9 MTS Al-Ittifaqiyah Indralaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan kita, yaitu upacara bendera pada hari Senin ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam kita curahkan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian dan Dewan Guru sekalian, sebelum saya memulai amanat ataupun poin yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, izinkan saya serta saya mengajak semuanya untuk sama-sama mengapresiasi pelaksanaan upacara pada hari ini. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada petugas upacara dan juga kepada peserta upacara yang alhamdulillah pada hari ini cukup tenang dan teratur. Seperti yang kalian tahu, upacara ini sudah sering sekali kita laksanakan setiap Senin. Mungkin ini bagi kalian adalah puluhan kali atau bagi kami ratusan kali upacara yang kami laksanakan. Tetapi bagi ananda kita petugas hari ini merupakan pertama kalinya mereka menjadi petugas. Dan mereka sudah menjalankan tugas ini, amanah ini, tanggung jawab ini dengan cukup baik. Kita ucapkan terima kasih kepada kelas 71. Dan catatan kecil Miss, tapi untuk seluruhnya, untuk pelaksanaan selanjutnya harus lebih baik lagi dari yang sekarang. Karena pada dasarnya apa yang kita tampilkan harus lebih baik lagi di kemudian hari. Baiklah Nanda, kita mulai ke poin yang mungkin tidak banyak ingin disampaikan pada pagi hari ini. Miss tanya sama kalian, apakah kalian mau jadi siswa atau santri yang pintar atau cerdas? Apa bahasa Inggris cerdas? Atau pintar? Nah, itu sudah menandakan bahwa Anda smart. Jadi kiat-kiat untuk menjadi santri atau siswa yang pintar itu ada 5, yaitu smart tadi. S for study, M for morality, and then A active, and then R respectful, and then T thoughtful. The first thing atau yang pertama adalah study. Apa itu study? Ya betul. Siapapun kalian, entah kalian siswa, entah kalian seorang guru, ustadz, ustazah, bahkan presiden sekalipun, butuh yang namanya study. Belajar itu bukan hanya di kelas duduk memperhatikan guru, tetapi belajar itu sampai akhir hayat. Belajar mencari ilmu, menambah wawasan. Dari hal kecil sekalipun kita bisa belajar. Bahkan dari sampah yang tergeletak di lantai kita bisa belajar. Berarti kita bisa simpulkan bahwa belajar itu bisa dari mana saja. Tetapi bagaimana niat kita? Itulah yang terpenting. Kalau kamu di sini ke sekolah mencari ilmu cuma karena takut kena marah orang tuanya tidak sekolah, itu salah. Berpikirlah di benak kamu bahwa saya ingin belajar, saya ingin mendapatkan sesuatu, dan itu akan sangat penting bagi dirimu. Karena apa yang kamu dapatkan dan kemudian kamu bisa manfaatkan itu dan bisa bermanfaat juga bagi orang banyak, maka pahalanya itu tidak akan terhitung. Yang kedua adalah apa tadi? Morality. Morality itu kita kaitkan dengan yang namanya adab, akhlak, attitude.
dari sekian banyak, misalnya ingin menggarisbawahi terkait dengan attitude atau moral tadi, yaitu tanggung jawab dan kejujuran. Apa tanggung jawab kalian sebagai seorang santri? Iya, kembali lagi ke poin pertama. Sederhana, tugas yang tidak perlu dapat imbalan, tetapi ketika kamu melaksanakannya, kamu merasa senang, bangga, dan puas terhadap dirimu adalah belajar. Tetapi pada dasarnya ketika kamu belajar dan bisa memanfaatkan itu, manfaatnya itu berjangka panjang, bahkan sampai kalian meninggal, pahala amal jariahnya itu pasti akan tetap berjalan. Tanggung jawab itu bukan hanya sekedar kamu sebagai seorang siswa atau sebagai seorang anak ya. Tanggung jawab itu adalah sebagai individu. Kembali lagi ke masalah sampah. Hal kecil dari sampah kita bisa lihat orang itu bertanggung jawab apa tidak. Kamu membeli makanan di kantin, di koperasi, hanya anggap aja sebungkus permen kecil. Tapi kamu bertanggung jawab sampai akhirkah sama bungkus permen itu? Kamu makan permennya, kamu habiskan, nah bungkusnya itu dikemanakan? Buang di mana? Itu bentuk tanggung jawab. Kecil loh. Banyak hal lain yang kaitannya sama tanggung jawab. Tetapi dari sampah itu kita bisa lihat tanggung jawab seperti apa. Bayangkan setiap santri apabila dia bertanggung jawab sama hal kecil tersebut, ini tidak akan mungkin ada yang namanya sampah. Tidak mungkin ustadznya ketika awal pelajaran mulai, ayo nak bersihkan dulu, punguti dulu, bersihkan halamannya. Tidak akan perlu lagi seperti itu. Kalau setiap dari kalian itu memegang namanya tanggung jawab itu. Baru dari sampah, belum lagi pakaian, seragam, aktivitas kalian, belajar, PR, tugas, itu semua tanggung jawab. Itu kebiasaan yang akan kalian bawa sampai akhir hayat. Orang buang sampah di jalan, di sungai. Kalian pernah lihat orang bawa mobil, buang sampah, berhenti di pinggir sungai, kemudian dilemparnya sampah satu gunung. Atau sekedar buang sampah tisu ketika mobil berjalan dibuang. Pernah lihat orang seperti itu? Itu kebiasaan yang timbul bukan pada detik itu, tetapi kebiasaan yang timbul yang sudah dibiasakan dari mereka sekecil. Jadi kalau kalian tidak terbiasa bertanggung jawab dengan hal itu, maka itu akan terbawa sampai kalian tua. Berdosa tidak? Iya, kalian membuang sampah merugikan lingkungan. Banjir, wah. Mungkin ada istilah pahala jariah, ini namanya dosa jariah. Nah, itu yang perlu kalian pahamkan. Kemudian setelah morality ada apa tadi? Aktif. Aktif itu berarti aktif, Kak. Semangat. Kalian masih muda, masih semangatnya itu masih bergejolak. Dari pagi jangan baru ibaratnya ustazanya ngucapkan salam kalian sudah nguap. 3 menit berselang kalian sudah ngantuk. 5 menit berselang sudah tengkurap di lantai. Itu berarti Anda tidak punya semangat. Semangat itu niatkan dari awal, hari ini saya mau belajar. Hari ini saya mau ketemu ustazah yang belajar tauhid. Hari ini saya mau belajar ketemu ustazah Rika, belajar IPA. Semangat. Oh, hari ini praktek, semangat. Sehingga apa yang kamu pelajari itu diserap sama tubuh dan diberkahi kalian itu mendapatkan ilmu itu. Ustazahnya senang, kalian semangat, aktif di kelas. Kalian pun senang, ilmu bermanfaat dan terpakai sampai akhir hayat. Berkah tidak jadi? Tentu pasti berkah. Kemudian setelah aktif ada namanya respectful. What is respectful? Apa itu respectful? Menghargai, menghormati. Penting tidak itu? Menghargai, menghormati. Mungkin ustaz-ustazahnya sudah sering membicarakan ini. Menghormati, menghargai itu bukan berarti ketika ustazah ketemu di jalan sambil sujud sampai tunduk-tunduk, ataupun kalian kayak gini samanya berarti hormat. No. Menghargai itu banyak sekali, dari mulai cara berkata, bertutur, bersikap, cara merespon sesuatu, balas WA sekalipun, itu terlihat bagaimana kamu respect sama orang lain. Respect, menghargai orang itu bukan berarti orang lain saja. Hal yang terpenting kamu harus hargai adalah the first one is yourself, yaitu dirimu sendiri. Dirimu, orang lain. Orang lain ini siapa? Ya keluarga, orang tua, guru, ustadzah, dan tentunya teman-temanmu. Adikmu perlu dihargai, perlu. Orang yang lebih umurnya di bawah kita itu dihargai, karena pada dasarnya manusia itu berhak untuk saling dihargai. Cara bentuk penghargaan pertama yang perlu kalian lakukan sebagai seorang individu adalah hargailah dirimu sendiri. Kalian pakai baju rapi, wangi, bersih, itu bentuk
Cara kalian menghargai diri sendiri. Kalian pagi tadi mandi? Bersih, pakai sabun, pakai sampo, sikat gigi, itu menghargai tubuhmu. Ketika kamu berhadapan sama seseorang, kamu rapi, itu berarti kamu tidak hanya menghargai dirimu, tetapi kamu juga menghargai orang yang akan kamu temui itu. Jadi tidak hanya terkait sama tutur kata atau tingkah laku, tetapi cara kamu membawa dirimu. Kamu pakai jilbab yang rapi, rambut tidak keluar, baju tidak digulung, roknya tidak kependekan, pakai kaos kaki, itu menghargai peraturan dan menghargai dirimu, karena kamu rapi kan. Kalau kamu tidak menghargai dirimu, sudah ke sekolah sembarangan, nggak pakai jilbab, wanginya kemana-mana. Maksudnya nggak pakai dalaman jilbab ya, baju digulung, nggak berkaos kaki, dijeleti Miss Retno dari jauh, baru berlari kocar-kacir cari kaos kaki. Nah itu berarti tidak menghargai. Apa yang tidak kamu hargai? Kakimu, auratmu kamu tidak hargai. Jadi hargai itu. Kemudian yang terakhir apa? Thoughtful. Apa itu thoughtful? Bijaksana, penuh pertimbangan. Penuh pertimbangan dalam artian kalian berinisiatif, memikirkan apa yang kamu lakukan ini, bagaimana ke depannya, konsekuensinya, manfaatnya ke depannya bagaimana. Itu. Contohnya apa? Miss yakin, mungkin di antara kalian ada di benak kalian nggak betah di sini. Tapi di sisi lain kalian berpikir, oh saya mau minggat nih. Tetapi kalian ada sifat yang namanya thoughtful tadi. Oh kalau saya minggat, banyak hal yang akan dirugikan. Saya, guru saya, orang tua saya akan dipanggil. Nanti saya kena poin, nanti saya A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Itu thoughtful. Berarti kamu memikirkan kerugian yang kamu dapatkan, tidak hanya manfaat. Sama kayak belajar. Oh kalau saya belajar bahasa Inggris dengan baik, berarti ketika saya belajar, saya akan pandai bahasa Inggris. Nanti akan saya berguna ke depannya. Ketika saya sekolah aliyah ataupun nanti saya kuliah, saya bekerja, akan bermanfaat. Itu thoughtful. Sampah tadi, oh kalau saya buang sampah sembarangan, maka sampah ini akan mengotori lapangan, mengotori kelas, dan ini akan merugikan banyak orang, bla 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 bla. Itu thoughtful. Jadi berpikirlah kritis, berinisiatiflah akan sesuatu. Miss yakin kalian cerdas. Cerdas itu kata Miss bukan hanya sekedar angka, tapi cara kamu berpikir bernalar. Aturan ini yang perlu Miss garis bawahi ya. Kalau kita ngomongin aturan, sebuah aturan itu dibuat pasti untuk kebermanfaatan kalian. Ada ustazahnya, maka kalian tidak mau ikuti aturan, itu salah. Kenapa saya harus berkaos kaki? Kalian tahu dalilnya ada. Kenapa saya harus berkaos kaki? Aturannya ada. Secara agama jelas, secara aturan sekolah juga jelas. Kamu jangan menganggap ustazah ini marah terus, waya-waya tidak berkaos kaki. Dari hal kecil itulah kita bisa lihat santri itu bagaimana. Miss kadang negur yang itu aja, santri yang nggak berkaos kaki. Dari yang Miss ajar sampai yang nggak Miss ajar, bahkan yang nggak Miss ajar pun sampai Miss kenal gitu. Perihal kaos kaki doang, banyak nggak hal lain. Iya, masa kamu mau tidak dihargai orang lain perihal kaos kaki doang? Mau dihargai nggak? Dari hal kecil itulah, pakailah kaos kaki. Itulah nuruti aturan ya. Jadi ingat ya, ada berapa tadi kiat-kiat menjadi santri pintar? 5. Apa pertama? Study, M, morality, R, active, R, respectful, T, thoughtful. Nah, kelima ini harus dibungkus namanya dengan 3S. Apa itu 3S? Sabar, syukur, sama sholat. Sabar itu proses jihad. Kamu mau pintar, kamu ikuti prosesnya, jangan curang. Saya mau dapat 100 Miss, jadi nyontek sama temannya. No, ikuti prosesnya, sabarlah untuk mengikuti jihad kalian dalam belajar itu. Yang kedua adalah syukur. Syukur itu apa? Kaitannya sama nikmat. Nikmat itu bukan tentang money saja. Nikmat itu ketika kamu dikelilingi orang-orang yang peduli, sayang, perhatian terhadap dirimu. Kamu masih punya orang tua, keluarga yang sayang, itu adalah nikmat yang perlu disyukuri. Kamu masih ada guru, ustazah yang selalu menegurmu jika kamu ada salah, masih nasihati kamu meskipun kamu bandel sebagaimanapun, itu berarti guru tersebut perhatian dan peduli padamu. Itu perlu disyukuri. Kamu punya teman yang saling tegur, ini teman yang nggak sholat dibiarkan, atau temannya yang pura sakit ditutup-tutupin. Jangan seperti itu. Kalau kamu mau menjadi seorang teman yang peduli, maka ketika temanmu tadi sesat, tegur, ajari,
berbuatlah yang baik terpuji, sehingga ya bermanfaat bagi yang lain juga. Yang terakhir adalah sholat. Mungkin kalian sudah sering mendengar ini mengenai sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Sekarang nih tanya, gedung ini kalau nggak ada tiang bagaimana? Nah, ibaratnya bangunan tidak bisa kita sebut bangunan kalau tanpa tiang. Bisa berdiri tidak? Itu adalah sebuah agama. Ibaratnya kan itu analoginya tuh, contohnya tuh. Terus kalian sebagai seorang muslim, sebagai seorang individu, manusia, nggak sholat, jadi nyebutnya bagaimana? Roboh. Ibaratnya kalian punya raga, tapi nggak ada jiwa. There is no soul, nggak ada jiwa dalam dirimu. Kalau kalian nggak sholat, pernah nggak kalian berpikir, oh kenapa ya susah ngapal? Oh kenapa ya si A itu pintar ngapal? Oh kenapa ya si B itu mudah banget belajar? Mungkin lihatlah sholatnya. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Yang suka malas-malas atau pura-pura sholat, kalian di sini berpikir, oh, kalau saya nggak sholat nanti kena marah, kena poin. Jangan pernah berpikir itu. Itu kewajibanmu, bukan kewajiban, itu kebutuhan. Rukun Islam yang kedua, Anda mau jadi orang Islam seutuhnya, ikuti. Sebuah agama aja kalau sholat enggak, roboh itu. Apalagi kalian individu nggak sholat, wah sudah nak. Kita sama-sama belajar loh. Menjadi seorang muslim yang taat, menjadi seorang siswa yang taat, menjadi guru yang taat juga. Kita sama-sama belajar, saling mengingati. Minimal sholatnya dijaga 5 waktu. Kalau belum bisa sholat sunat, 5 waktu dulu, tepat waktu. Jangan 2 menit sebelum azan maghrib baru sholat asar, jangan. Atau zuhur, pura-pura pakai mukena, nggak ngambil wudhu karena takut ustazahnya mbak sholat. What is that? What's the point? Sholat itu perjanjianmu sama Allah. Allah aja kamu ingkari, bagaimana manusia. Jadi mau melihat orang menjaga kata-katanya, menjaga sikapnya itu dari sholatnya. Kalau dia bisa jaga sholatnya, insya Allah dia bisa jaga yang lain. Ya. Oke, mungkin itu saja. Jadi ingatlah 5 resep tadi, SMART. Dan SMART itu harus kita wrap, kita bungkus dengan 3S. Apa tadi yang 3S tambahan tadi? Sabar, syukur, and sholat. Oke, mungkin itu saja. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, Miss mohon maaf kepada Allah, pastinya kita semua itu mohon ampun. Akhir kata Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.